Sebuah konser atau pagelaran musik biasanya dimaksudkan untuk memberikan hiburan yang menyenangkan, terutama untuk pecinta musik. Namun tidak semua penyelenggaraan konser berjalan mulus. Masalah bisa saja terjadi yang berujung pada tragedi. Pemicunya bisa karena ketidakpuasan penonton terhadap penyelenggara, atau ulah provokator yang memang sengaja membuat kerusuhan. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tragedi konser terburuk sepanjang masa. Diawali dengan konser gratis grup musik ternama The Rolling Stones yang diadakan di Altamont Speedway, California pada 6 Desember 1969 silam. Konser ini dikenang sebagai wajah buruk peta musik rock and roll hingga kini. Dari awal, pegelaran musik ini telah dicurigai akan rusuh karena terjadi pergantian lokasi yang membuat panggung konser tersebut berada di tanah yang paling rendah. Hal itu membuat para penonton mudah loncat ke atas panggung. Tim Rolling Stones pun mengajak pasukan Hells Angels atau komunitas motor besar ternama di sana untuk menjaga di pinggir panggung. Kerusuhan dimulai saat sang vokalis Mick Jagger tiba-tiba mendapat pukulan di wajah yang tak jelas asalnya sesaat setelah turun dari helikopter. Aksi itu pun memicu keributan di kalangan penonton yang jumlahnya mencapai 300.000 orang. Ditambah ada penonton yang tak sengaja menabrak salah seorang Hells Angels hingga jatuh, yang kemudian membuat Hells Angels menjadi beringas. Insiden itu pun kian parah ketika ada salah seorang penonton yang dicurigai ingin membunuh Mick Jagger. Dalam insiden tersebut tercatat 4 orang tewas dan ratusan orang luka berat. Dalam tur salah satu grup musik rock terbesar di Inggris, The Who, pada tahun 1979, tercatat 11 penonton konser tewas dan 26 cedera. Tragedi itu terjadi ketika kerumunan penonton tengah mengantri memasuki Riverfront Coliseum di Cincinnati, Ohio. Insiden ini diketahui berasal dari kelalaian para penonton yang tidak tertib yang berebut mencari tempat terbaik di bangku penonton kelas festival. Selain itu, akibat ketidaksiapan panitia penyelenggara akan kondisi Coliseum yang tak mampu menampung banyak orang. Banyak penonton di luar masuk melalui pintu masuk panggung, yang sebagian besar belum terbuka. Akibat insiden ini, pemerintah kota Cincinnati melarang dilangsungkannya konser musik rock dengan menggunakan kursi selama 25 tahun terakhir. Berikutnya adalah konser musik Guns N' Roses dan Metallica. Pada tahun 1992, nama band legendaris Guns N' Roses dan Metallica sangatlah populer bagi seluruh penggemar musik rock di dunia. Namun demikian, kabar tak sedap turut mencoreng nama besar band rock itu. Sebuah tragedi di dalam sejarah musik rock kembali terjadi ketika kedua band yang tampil di sebuah panggung yang sama di Olympic Stadium Montreal, Kanada pada 8 Agustus 1992. Saat itu, penampilan Metallica harus dihentikan lebih awal setelah sang vokalis James Hetfield mengalami luka bakar stadium 3 akibat James berdiri terlalu dekat dengan efek peluncur kembang api. Selama hampir 2 jam, penonton terpaksa harus berdiri menatap panggung yang kosong. Angin segar pun datang ketika Guns N' Roses tampil di atas panggung. Namun sayang, mereka hanya mampu bermain selama 55 menit. Setelah Axl Rose, sang vokalis, meninggalkan panggung akibat gangguan pada pita suaranya. Emosi penonton yang telah tertahan sejak lama pun akhirnya menyeruak. Sebanyak 53.000 penonton yang kecewa mengekspresikan kemarahan mereka dengan membuat kekacauan di stadion kota Montreal tersebut. Berlanjut ke tragedi konser Woodstock di New York, Amerika Serikat. Pada awalnya, Woodstock merupakan konser musik yang berlangsung pada 1969 untuk menyuarakan pesan damai kepada dunia. Kala itu dunia tengah dilanda perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia. Konser yang diramaikan oleh puluhan band-band ternama dunia seperti Korn, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, dan Rage Against the Machine ini menjadi ricuh tepat pada tanggal 24 Juli.
Ketika grup musik Limp Bizkit beraksi di atas panggung, dikabarkan telah terjadi beberapa tindakan asusila di tengah kerumunan. Bahkan kerusuhan semakin menjadi ketika Limp Bizkit membawakan lagu Break Stuff. Beberapa penonton mencopot papan pagar dan membawanya ke tengah kerumunan massa. Dan ketika Red Hot Chili Peppers beraksi pun, terlihat penonton membakar pagar, papan kayu, dan benda-benda lainnya sehingga arena konser semakin memanas. Tragedi konser terburuk lainnya adalah konser Pearl Jam di Denmark. Pada tahun 2000 silam, sebuah festival musik Roskilde yang diisi oleh salah satu band yang tengah naik daun saat itu, Pearl Jam, menjadi salah satu catatan buruk konser musik berdarah di dunia. Konser yang dihadiri oleh sekitar 100.000 orang itu berujung tragis dengan meninggalnya 9 orang penonton karena kekurangan oksigen karena terhimpit oleh penonton lainnya. Tragedi ini bermula ketika 45 menit setelah Pearl Jam beraksi di panggung Orange. Sekitar 50.000 penonton mulai memadati dan bergerak maju. Akibatnya, penonton yang berada di barisan paling depan terdesak hingga ke pagar pengaman. Kondisi inilah yang memicu kekisruhan di antara penonton. Meski demikian, penyebab kerusuhan di festival Roskilde masih diperdebatkan. Baik permasalahan hujan deras yang membuat arena menjadi berlumpur, penggunaan narkoba di kalangan penonton, pengamanan yang kurang baik, hingga penggunaan pagar pengamanan yang tidak baik. Dengan perasaan duka yang mendalam atas insiden yang terjadi, grup band Pearl Jam pun sempat berhenti sejenak dari festival tersebut. Dan tragedi ini sempat dituangkan dalam lagu mereka yang berjudul Love Boat Captain, yang liriknya dibuat oleh sang vokalis Eddie Vedder. Tragedi konser terburuk sepanjang masa berikutnya adalah konser Marilyn Manson. Dimanapun Marilyn Manson melakukan pertunjukan, ia senantiasa melakukan hal-hal yang kontroversial, sensasional, maupun hal yang dianggap tabu. Dan ulahnya itu pun dilakukan ketika ia melangsungkan konser di acara Frickers Ball di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada 30 Oktober 2003. Setelah menyelesaikan 2 lagu, sekitar 12.000 penonton mendesak dan berhasil menjebol pagar keamanan. Bahkan para petugas pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya penampilan Marilyn dihentikan lebih awal oleh pihak penyelenggara. Ketika beberapa penonton meninggalkan area konser dengan tertib dan damai, namun tidak dengan 2.000 penonton yang masih kesal dan marah akibat dihentikannya konser Marilyn. Mereka pun mengamuk di dalam area konser, melemparkan botol yang diisi oleh air seni, dan merusak benda-benda di sekitarnya. Akibat kerusuhan ini, 7 orang penonton terluka, 1 orang ditangkap, serta 9 mobil polisi dan properti di sekitar arena konser rusak parah. Dan tragedi konser terburuk sepanjang masa yang terakhir adalah konser grup musik asal Indonesia, Decide. Tragedi mencekam telah terjadi dalam pagelaran musik metalcore Indonesia di Gedung Asia Afrika Cultural Center Bandung, Jawa Barat pada Februari 2008 lalu. Akibatnya 10 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. Ditengarai adanya kelalaian panitia penyelenggara yang kurang awas untuk memasukkan sebanyak 1.500 penonton di tempat yang hanya berkapasitas 700 orang. Sehingga para penggemar tewas dalam desak-desakan ketika mereka mencoba meninggalkan lokasi. Sementara itu, ratusan lainnya berusaha memaksa mereka masuk. Atas insiden tersebut, grup band underground Decide dan panitia penyelenggara konser menyesalkannya dan meminta maaf atas jatuhnya korban saat konser album perdana mereka. Pemirsa, itulah ketujuh tragedi konser terburuk sepanjang masa versi On The Spot.